Okay, so uh, oke, jadi komponen bahasa tulis dari yang terkecil ada letter, kemudian word, kemudian phrase kemarin ya, rangkaian kata yang memiliki makna tapi tidak berpola subjek verb. Dan kemudian selanjutnya setelah phrase berarti kita akan membahas apa? Kira-kira. Sentence. Sentence. Oke, sentence. Tadi ada ya. Tadi ada di awal. Oke, sentence. Kalau sentence berarti dia definisinya apa kira-kira? Kalau phrase kan rangkaian kata yang memiliki makna tapi tidak berpola subjek verb. Kalau sentence berarti Kalimat Rangkaian Yang kata yang berpola kalimat. Kalimat ya, yang ada verb. Oke. Ada subjeknya ya. Ada subjek verb. Oke, dan diakhiri tanda baca pengakhir. Nah, tandanya kalimat itu berpola subjek verb. Oke, rangkaian kata yang memiliki makna berpola subjek verb dan ada tanda baca pengakhirnya yang menandakan bahwa itu kalimatnya berakhir. Oke. Yang mana itu end mark atau tanda baca pengakhir? objek Oke. komplement. Tanda Titik apa? ya, titik, tanda tanya dan tanda seru ya. Oke, titik ya atau full stop kalau dalam bahasa Inggris, period atau question mark, tanda tanya dan exclamation mark atau tanda seru. Tanda seru. Oke. Oke ya, next. Jadi itu kalimat ya. Berarti dia ada verbnya. Kalau kalimat ya, nggak boleh tidak ada verbnya. Oke, selanjutnya contoh. Example. Oke. You write a letter in the class. Oke. Nah, kalau ditanya, ada nggak verbnya ini? Yang mana nih verbnya? Right. Oke. Jadi verbnya adalah write, ya, menulis. Oke. Verbnya. Berarti subjeknya yang mana? Subjek itu pelaku. Oke, pelaku yang menulis ya, yang menulis you. Subjeknya you berupa kelas katanya you apa? Kelas katanya you adalah pronoun. Ya, dia subjek. Kelas katanya pronoun. Kemudian selanjutnya you subjeknya, write verbnya, you itu pelaku ya, subjek pelaku. Kemudian ada write. A letter jadi apanya? Ya, a letter dia subjek you, kemudian write verb dia menulis, dia sebagai objek. A letter jadi objek ya, objek berupa noun phrase. A letter berupa noun phrase. Oke. Kok banyak? Tumben banyak sekali nih yang masuk. 40. Oke. Selanjutnya sudah ada subjek, ada verb, ada objeknya. Sisanya jadi Tempat. sisanya. Oke, sisanya jadi keterangan ya, adverb. Adverbnya berupa apa ini? In the class. Rangkaian apa ini? Oke, rangkaian prepositional phrase ya, in the class. Ada in-nya, preposition. Oke, verbnya berupa prepositional phrase in the class ya. In preposisinya, the class object of preposisinya berupa noun phrase.
Oke. Berarti untuk pola subjek, nah ini, pola subjek. Berarti ini adalah sentence ya, you write a letter in the class. Nah, dalam bahasa Inggris, minimal pola sentence dalam bahasa Inggris itu minimal subject verb ya, minimal subject verb. Boleh ada objeknya kayak di contoh, boleh. Kalau memang verbnya butuh objek dan diikuti kemudian adverb juga. Oke. Oke, jadi itu yang pertama, pola kalimat itu minimal subject verb. Oke, boleh ada objeknya, boleh ada adverbnya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Minta tolong. Aku juga minum. Oke. Bisa lihat ya kalimatnya. Bisa. Masuk ke jaringan Mas ya. Oke. You write a letter because you miss Wahyu. Nah, verbnya yang mana? Soles. Right. Right. Oke. Selain right, masih ada enggak verb lain? Miss. Miss. Oke, miss juga masuk verb ya. Oke, miss. Nulis dan merindukan ya. Berarti ada dua verb ya. Oke. Yang pertama right, yang kedua miss. Oke. Selanjutnya, berarti subjeknya right yang mana? Subjeknya right you ya, sama-sama karena sama-sama miss juga you. Oke. Oke. Sama pronoun subject verb. Nah, perhatikan di sini ada dua rangkaian subject verb. Nah, ingat ketika ada dua rangkaian subject verb, dia membutuhkan satu conjunction atau kata penghubung. Saya ulangi, ketika ada dua rangkaian subject verb, berarti dia membutuhkan satu conjunction. Ya, mana conjunctionnya? Because. Because, oke. Jadi ya, because. Oke. Nah, oke, sudah ada conjunctionnya. Nah, begini. Karena dia terdapat dua rangkaian subject verb, ada conjunction. Nah, ada yang namanya, kalau dalam bahasa Indonesia, ada yang namanya anak kalimat, ada yang namanya induk kalimat. Oke, atau ada yang namanya independent clause, ada yang namanya dependent clause. Independent itu artinya apa? Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Oke. Kalau dependent tidak bisa. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Aduh. Oke. Oke. Jadi ada dependent clause, ada independent. Nah, kira-kira yang mana independent, yang bisa berdiri sendiri, yang mana dependent, yang tidak bisa berdiri sendiri? Kita lihat ya. Kalau misalnya because you miss Wahyu saya hilangkan, bisa enggak? You write a letter. Oke, you write a letter bisa ya? Kamu menulis sebuah surat, sepucuk surat. Bisa. Kalau you write a letternya saya hilangkan, bisa enggak ini berdiri sendiri? Because you miss Wahyu. Because Tidak bisa. Oke, tidak bisa ya, tidak lengkap dia. Because you miss Wahyu, karena kamu merindukan Wahyu. Tidak lengkap. Nah, berarti yang independen adalah yang bisa berdiri sendiri atau yang independen. You write a letter. Oke. Jadi dia independent clause atau kita sebut dia juga main clause utama ya, clause utama, main clause, MC. Oke. Dan because sampai Wahyu, because you miss Wahyu ini jadi dependent clause atau sub clause, SC. Oke, SC sub clause. Tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Perasaan kemarin-kemarin tidak banyak gini nih pesertanya 47, 48. Iya ya?
Atau yang segini ya? Saya enggak banyak. 47, Sir. Oke. Nah, kita lanjut. Oke. Yang mana lebih penting? Yang mana tadi yang penting? Main clause atau sub clause? Main clause. Main clause. Kita mulai dari main clause. Main clause. Oke. Sudah ada subjek, kita mulai dari main clause ya. You write a letter. Nah, sudah ada subjeknya, you. Kemudian ada verbnya, write a letter jadi objek. Oke, objek dari write ya. Oke, berupa noun phrase. Nah, kalau yang di atas tadi sudah ada subjek, ada verb, ada objek, sisanya jadi adverb. Ya kan? Oke. Adverb. Oke, nah sama dengan, nah berarti yang ini sudah ada subjek, ada verb, ada objek. Berarti sisanya ini because you miss Wahyu atau subclause-nya dia jadi dia jadi adverb ya. Oke. Adverb. Jadi seperti itu, dia jadi adverb. Nanti kelak akan disebut adverbial clause ini ya. Oke. Jadi tadi main clause-nya sudah lengkap, subject verb object, kemudian sub clause-nya conjunction subject verb, Wahyunya jadi apa nih? Jadi objek ya. Ini jadi objek dari miss. Oke, subject verb object berupa noun. Nah, rangkaian secara keseluruhan ini adalah sentence atau kalimat ya. Oke, berarti tadi yang pertama pola sentence bisa simple atau sederhana, yaitu terdiri dari subject verb minimal, boleh ada objek dan adverbnya. Oke, simple ya, sederhana karena cuma punya satu verb. Boleh juga yang kedua, berarti dia pola kalimat bisa juga terdiri dari main clause dan sub clause. Oke, main clause dan sub clause. Ya, jadi pola kalimat yang kedua itu bisa terdiri dari main clause plus sub clause. Oke, ya gitu ya. Boleh dilihat, bisa dilihat ini sub clause. Polanya adalah dia memiliki conjunction subject verb, ya, conjunction subject verb. Oke, ada conjunctionnya kalau sub clause. Oke, sub clause itu polanya conjunction subject verb, ya. Oke, jadi mungkin nanti akan ada masuk di soal ini ya, tentukan apakah dia kalimat, phrase kah, atau subclause tok saja. Ya, kalau subclause tok saja berarti ini tok saja, conjunction subject verb. Ya, minimal conjunction subject verb ya, bisa ada objeknya boleh. Jadi gitu. Paham sampai di sini? Sentence, kalimat? Ya. Paham. Oke. Jadi ada dua pola ya. Nah, ini polanya ada dua. Pola sederhana, subject verb minimal, dan pola main clause dan sub clause. Oke, terdiri dari dan sub clause. Kita lanjut. Lanjut. Yes, sir. Lanjut. Oke, selanjutnya. Apa nih, diartikan apa nih? Kamu menulis sepucuk surat di dalam kelas. Nah, kalau saya bilang begini, di dalam kelas kamu menulis sepucuk surat, bisa enggak? Bisa. Bisa ya? Oke, berarti adverb-nya bisa di depan. Bisa. Oke, Depan. adverb-nya bisa di depan. Nah, kalau you write a letter because you miss Wahyu, kamu menulis surat karena kamu merindukan Wahyu misalnya. Kalau di adverb-nya diletakkan di depan, adverb-nya diletakkan di depan, atau subclause-nya ya, atau subclause-nya di depan, karena kamu merindukan Wahyu, kamu menulis surat, bisa nggak? Bisa. Ya bisa ya. Oke, bisa, karena dia juga adverb itu bisa di depan, sama dengan yang. Oke, berarti untuk pola penulisan atau alternatif penulisan bisa meletakkan adverb di depan dengan syarat menambahkan koma. Ya.
Oke, jadi tadi subject verb object. You subject verb write ya, a letter jadi objeknya. Nah, in the class adverbnya ya dia diletakkan di depan. Tapi dengan syarat menambahkan koma. Oke, in the class you write a letter. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Subclause-nya bisa di depan karena kan subclause-nya tadi itu dia berfungsi sebagai adverb juga, ya. Boleh di depan dengan syarat menambahkan koma. Ya, jadi gitu ya. Because you miss Wahyu koma, you write a letter. Oke. Subject verb, kemudian conjunction-nya because. Ya. Ya, jadi subclause-nya di depan ya, subclause-nya di depan. Kemudian koma, main clause-nya. Atau main clause-nya. Oke. Berarti ada note-nya ya, ada catatan. Adverb atau keterangan itu boleh mengawali kalimat dengan syarat menambahkan koma. Ya, setelahnya, menambahkan koma setelah. Oke. Ada yang catat nggak? Sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Siapa Kalau nih? saya tidak pakai koma, kenapa? Apa? Kalau saya tidak pakai koma, tetap jadi kan? Kalau tidak pakai koma. Kalau enggak pakai koma? Ya, tapi tetap dengan pola yang sentence pattern ini. Biasanya harus ada koma. Secara aturan sih. Biasanya harus ada koma. Kalau secara penulisan ya. Kalau adverb-nya di depan, biasanya harus ada koma. Oke. Kalau mau tidak pakai koma ya polanya main clause dulu. Oke. Kenapa? Itu kan tadi yang sentence pattern one itu kalimat aktif toh, yang ini sekarang kalimat pasif toh. Yang mana? Yang tadi yang pertama yang contohnya itu you write a letter in the class, itu kan kalimat aktif. Iya, ini ini sekarang kalimat pasif toh. Enggak. Masih sama-sama aktif. Masih sama-sama aktif. Yang beda cuma keterangannya saja yang di depan. Kalau pasif, ya kalau pasif, tadi kamu tanyakan pasif ya? Ya. Kalau pasif itu objeknya yang di depan. Misalnya kamu menulis surat. Kalau pasif, dia jadinya suratnya ditulis oleh kamu. Jadi gitu. Nanti ada pembahasan pasif ya. Ini sama-sama aktif, masih sama-sama aktif. Oke, ini aja ya. Oke. Jadi ingat ini, kalau biasanya adverb itu ditandai koma di depan ya, ada koma biasanya. Oke. Kita lanjut. Apa? Mister mau bertanya. Ya, silakan. Yang contoh seperti ini Pak, bisakah dia kayak yang kayak kalimat yang ada kata penghubungnya seperti oleh karena itu, koma, bla bla bla, seperti itu. Itu berlaku antara dua kalimat. Oh iya. Yang penggunaan kok kalimat ya, yang kayak kata penghubung yang kayak oleh karena itu, koma, bla 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 bla, seperti itu Pak. Oh iya. Ini untuk penggunaan koma ini baru yang pertama. Nanti ada ini apa namanya? Ada materi nanti ya kalau sudah masuk di pembahasan konektor di skill pembahasan TOEFL itu akan ada penambahan untuk penggunaan koma. Misalnya yang mana-mana saja konektor misalnya yang ditandai dengan koma gitu ya.
Oke. Untuk penggunaan koma yang pertama, yang ini ya, jadi keterangan biasanya, keterangannya di depan. Kita perlu menambahkan koma ketika adverb di depan. Ya. Kalau atau subclause-nya di depannya atau subclause-nya di depan perlu menambahkan koma. Ya nanti akan ada tambahan materi untuk penambahan koma. Untuk konektor lain ya saya dapat tadi pertanyaannya. Kita maunya yang kita tanyakan adalah penggunaan koma pada konektor lain kan, kata penghubung lain gitu. Ya akan ada materinya nanti. Nah, tapi tidak semua konektor. Oh, tidak semua. Oke, jadi gitu. Oke. Oh ya. Untuk ya, tapi nanti di soal mungkin nanti akan ada soal ini mungkin Anda tidak akan mendapatkan ada koma di situ. Jadi sengaja misalnya ada kalimat adverb-nya di depan tapi mungkin tidak akan ada komanya karena sengaja ya. Untuk menguji saja pemahaman teman-teman. Jadi gitu ya. Jadi nanti akan ada soal apakah ini phrase, subclause atau sentence atau kalimat ya. Anda analisa, tapi mungkin Anda tidak akan mendapatkan ada koma meskipun polanya seperti ini, tapi tidak akan ada komanya karena sengaja. Perhadiah, Sar, perhadiah. Oke. Gitu ya. Oke, kita langsung ke summary. Oke. Summary, berarti tadi pola kalimat, ya pola sentence itu ada dua ya. Yang pertama yang sederhana, yaitu terdiri dari subject verb subject verb minimal subject verb. Boleh diikuti objek atau adverb. Contohnya tadi you write a letter gitu ya. Oke. Oke. Selanjutnya pola yang kedua itu bisa terdiri dari lebih dari satu subject verb ya. Dia bisa terdiri dari main clause dan subclause untuk sentence. Bisa main clause, bisa subclause. Harus ada dua-duanya ya, main clause dan subclause, baru bisa dikatakan sentence. Oke. Jadi gitu. Kemudian polanya subclause, ya ini subclause ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya kalau dia subclause atau yang dependent clause yang tidak clause yang tidak bisa berdiri sendiri itu tadi diawali dengan conjunction ya, ada conjunction subject verb ya. Contohnya tadi because you miss Wahyu. Nah, itu subclause. Because you miss Wahyu. Oke. Oke. Kemudian ada note-nya. Jika terdapat dua rangkaian subject verb, ini tadi ya, jika terdapat dua rangkaian subject verb, maka butuh satu conjunction. Oke, jadi ingat itu. Ketika di dalam kalimat atau saya ini putar ya. Pertanyaannya? Jika terdapat satu conjunction, berarti akan ada dua rangkaian subject verb. Oke, jadi gitu ya. Oke. Kalau ada tiga rangkaian subject verb, berarti ada berapa conjunction yang dia butuhkan? Ingat. Dua. Kalau ada dua. tiga, ya. Dua. Oke, dua ya. Oke, ketika ada tiga rangkaian subject verb, berarti dia butuh dua conjunction. Atau ketika Anda menemukan dua conjunction di dalam kalimat, berarti akan ada tiga subject verb. Oke? Oke, seperti itu. Nah, kemudian cara membedakan antara preposisi dan conjunction yang memiliki bentuk yang sama, misalnya kata after, before, since, for ya.
Nah, ini after, before, since, for ini dia bisa preposisi, bisa juga conjunction. Jadi bisa kata depan, bisa kata penghubung. Nah, apa bedanya? Lihat polanya. Kalau preposisi, kemarin kalau preposisi dia butuh apa? Dia butuh objek. Oke, dia butuh object Objek. of preposisi. Yang bisa jadi object of preposisi itu adalah noun Noun dan DKK. Noun, DKK. pronoun. Oke, noun DKK, noun, pronoun, noun phrase, gitu ya. Gerund, noun clause. Oke. Nah, sedangkan kalau kalau dia conjunction, dia diikuti apa kalau conjunction? Objek. Diikuti ini, ya. Subjek. Subjek, Dan verb. verb. Subject, Oke, Subject and verb. verb. subjek. Dia langsung setelah conjunction dia langsung diikuti subjek verb. Oke, jadi itu bedanya ya, conjunction, subjek verb, preposisi dan conjunction. Oke. Jadi gitu. Ya, karena ini sama-sama ini bentuknya untuk dia bisa preposisi, bisa juga conjunction. Contoh since ya. Kalau saya bilang since 2011 misalnya, since 2011. Nah, itu kan since-nya berarti dia preposisi ya karena langsung diikuti noun saja. Oke. Tapi kalau saya bilang since I was a little, sejak saya kecil, since I was a little. Nah, itu since-nya di situ dia conjunction karena diikuti subject verb. Since I was little. Oke. Ya gitu ya. Preposisi dan conjunction. Oke. Kita lanjut. Untuk analyzing sentence strategy. Oke, atau strategi dalam menganalisa kalimat. Yang pertama dicari, apanya sih yang penting kalau dalam kalimat? Verb. Verb. Oke, berarti yang pertama Anda harus cari adalah verbnya. Oke. Cari verb dalam kalimat. Nah, kalau dia ada verbnya, kalau di rangkaian itu ada verbnya, berarti ada dua kemungkinan nanti. Dia bisa saja sentence atau kalimat, bisa saja subclause to ya. Oke, jika terdapat verb maka ada dua kemungkinan. Yang pertama dia bisa saja sentence ya. Sentence itu polanya tadi ada dua ya, yang simple saja yang subject verb atau bisa diikuti objek. Bisa juga terdiri dari main clause dan subclause. Oke, main clause. Oke. Tapi dia bisa saja dia subclause to saja. Ya, subclause to saja atau dependent clause to saja ya. Nah, kalau polanya dia conjunction subject verb. Oke, conjunction subject verb to. Jadi itu ya, jika terdapat verb cuma dua kemungkinannya, dia sentence atau subclause. Oke, subclause to. Nah, kalau misalnya dia tidak terdapat verb, tidak ada verbnya, berarti dia adalah rangkaian phrase. Oke, phrase tinggal Anda tentukan apakah dia phrase apa? Yang pertama noun phrase, adjective phrase, adverbial phrase atau prepositional phrase. Oke, jadi ini cara menganalisa soal nanti ya, soal phrase ya, soal sentence phrase. Oke. Nanti kalau mati ini saya invite lagi ya di grup. Oke, udah ya. Mana? Bingung nggak?